di akhir tahun 2019 itu juga kita menggolkan, saya dan Komisi E menggolkan kenaikan gaji atau insentif Dasawisma dari 250 ke 500.000. 500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Warta Kota, jumpa lagi dalam program Jakarta Memilih bersama saya, Suprapto Sastroatmojo. Kali ini saya akan mewawancarai narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD DKI, perempuan cantik, namanya Mbak Zita Anjani. Halo Mas Pro, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak, selamat datang di redaksi Warta Kota Mbak. Iya. Kita akan ngobrol-ngobrol ya seputar Jakarta, seputar politik lokal di ibu kota, dan tentu seputar kiprah Mbak Zita yang menjadi politisi sekaligus ibu rumah tangga tentunya kan. Nah itu nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Nah Sobat Warta Kota, kita tahu bahwa Mbak Zita Anjani ini kader Partai Amanat Nasional, sekarang menjadi anggota Dewan dan tentu akan kembali ikut dalam kontestasi pada Pileg 2024 yang akan berlangsung pada Februari 2024 yang akan datang. Nah, saya akan memulai dengan membaca pantun terlebih dulu, Mbak. Oh, langsung dimulai nih. Tadi janjiannya terakhir katanya. Oh, coba yuk. apa ini pantunnya nih, pantun pembuka aja nih. Iya. Buah pepaya, buah kenari. Cakep. Ada banyak di Gunung Rinjani. Cakep. Jangan lupa di bulan Februari ada bakal caleg namanya Mbak Zita Anjani. Waduh, mantap, keren. Saya balas ya. Ah, boleh, Balas silakan. ya. Batang sagu dicampur pepaya. Cakep. Jangan dikipas-kipas di atas tanah. Siap. Jangan ragu mendukung saya. Saya bisa pegang amanah. Ah, Udah mulai, udah kampanye loh. Udah. saya nggak kampanye, saya hanya menyebutkan ada caleg namanya. Iya, bener ya. Iya kan memang Ya, benar kenalan fakta. boleh ya? Iya. Soal pilihan terserah Silakan. kepada, iya kan. Mbak, Ya. Mbak kan sudah anggota Dewan, sekarang bahkan menjadi pimpinan. Bisa diceritakan nggak selama 4 tahun ya berarti ya, Iya. menjadi anggota Dewan, apa saja yang sudah dilakukan oleh Mbak Zita untuk meningkatkan kesejahteraan warga ibu kota lah? Ya, jadi kalau saya Mas Pro, memang kan saya kan berangkat itu sebenarnya memang keluarga politisi, tapi saya ini bukan politisi. Background Ya, saya memang betul. aktif di dunia pendidikan, di PAUD pada Ya, khususnya, pendidikan anak usia dini. Saya juga punya sekolah, saya memang aktif di mengelola sekolah Betul. sebelum masuk ke politik. Dan juga saya ada organisasi memang khusus bunda-bunda PAUD kita sebutnya. Nah, jadi ketika saya jadi itu, memang yang menjadi konstituen utama saya adalah guru PAUD. 99% adalah guru PAUD. Jadi waktu itu janji saya ke mereka dan apa yang mereka minta saya untuk perjuangan adalah satu, minta kesejahteraan untuk guru PAUD. Khususnya di DKI Jakarta ini ada PAUD-PAUD yang bukan sekolah swasta. Jadi gini, kalau misalnya SD ke atas itu kan masuk ke PGLI ya. Jadi dapat mungkin dapat insentif atau kesejahteraan dari pemerintah pusat. Nah, kalau yang di SD ke bawah nih, yang SD ke bawah ada PAUD, ada TK. Nah, yang PAUD ini yang sama sekali menurut saya belum tersentuh gitu. Nah, yang ini yang PAUD ini yang kita perjuangkan. Jadi memang guru-guru yang nggak ada gajinya. Nggak ada gajinya, terus anak-anak yang sekolah juga bayarnya semampunya. Nah, itu kita perjuangkan untuk kasih insentif. Dan alhamdulillah 1,5 tahun pertama saya menjabat itu goal namanya Hibah PAUD. Hibah PAUD. Hibah PAUD melalui organisasi Himpaudi. Dan waktu itu awal-awal goalnya itu 500.000 per bulan untuk guru PAUD. Tapi makin kesini alhamdulillah emang kita naik nih. Waktu COVID nggak ada yang naik. Jumantik, ada juga Dasawisma, itu nggak naik gajinya, hanya PAUD yang naik. Jadi sekarang guru PAUD itu menerima Rp550.000 per bulan. Belum semuanya, belum semua guru PAUD, tapi
sudah mayoritas menerima. Oke, ada berapa tuh yang mendapat? Banyak sih, banyak. Tiap tahunnya meningkat terus jumlahnya. Oke, satu PAUD, yang lainnya mungkin? Terus itu PAUD. Nah, terus juga menaikkan, ini waktu pertama kali banget dilantik. Jadi dilantik itu kan akhir tahun 2019. Nah, baru menjabat jadi dewan, masih belajar. Waktu itu kita langsung rapat anggaran. Rapat anggaran untuk anggaran 2020. Nah, memang saya itu basisnya pendidikan, banyaknya konstituennya ibu-ibu, emak-emak. Selain PAUD ada namanya ibu-ibu Dasawisma. Tahu lah Dasawisma ya? Iya. Nah, Dasawisma ini dulu gajinya itu 2019 250.000. Nah, pas banget saya menjabat, saya dapat amanah jadi koordinator Komisi E. Komisi E itu memang udah fokusnya di pendidikan, kesejahteraan, ya PAUD, ya Dasawisma, ya Jumantik, pokoknya yang berhubungan dengan kesra atau kesejahteraan. Nah, di akhir tahun 2019 itu juga kita menggolkan, saya dan Komisi E menggolkan kenaikan gaji atau insentif Dasawisma dari 250 ke 500.000. 500.000. Ya, nah tahun ini sih waktu itu sempat ngobrol sama Pak PJ, ngomongnya sih akan dinaikkan lagi Dasawisma dan Jumantik. Kita lihat aja nanti janji dari Pak PJ. Itu yang kedua. Terus habis itu ini juga cukup fenomenal menurut saya, PPDB. Tahu kan di DKI PPDB itu ribut terus, ya kan, sampai kemarin Pak Presiden dan beberapa menteri ya saling memberikan statement akan mengevaluasi total lah PPDB. Karena memang di DKI itu PPDB pasti ribut gitu loh. Nah, ini awal keributan awal itu saya masih ingat di 2021. Waktu itu pertama kali ribut besar karena yang zonasi. Jadi zonasi itu, jadi yang prestasi anak-anak yang kan kita dulu gini loh Mas Bro. Oh, SMA 8 tuh SMA-nya anak-anak pintar. Terus Semabel, SMP-nya anak-anak pintar. Nah, itu dihilangkan semenjak 2021. Jadi lebih banyak anak yang masuk ke sekolah negeri itu yang zonanya tinggal di situ. Nah, itu yang bikin sumber demo dari orang tua murid. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Sebenarnya bagus sih pemerataan. Cuman kan harusnya step by step. Nah, apa yang terjadi? Banyak banget ternyata anak-anak yang punya KJP, anak yang memang nggak mampu nih, ya kan? Kita kan amanat undang-undang itu kan 12 tahun. 12 tahun wajib sekolah loh. Wajib belajar ya. Apalagi 12 tahun anak-anak yang nggak mampu itu udah jadi beban negara gitu, harus kita yang tanggung. Nah, apa yang terjadi? Jadi ada banyak anak-anak yang punya KJP yang nggak mampu, mau masuk sekolah negeri udah nggak cukup nih, udah ditolak. Jadi mereka gimana mau sekolah nggak ada uang gitu loh. Jadi waktu itu saya kan pendukungnya Pak Anies ya, tapi kali itu saya marah. Dan Pak Anies tahu, saya minta pokoknya gimana caranya anak-anak yang nggak bisa masuk di negeri, kan dia mau nggak mau kan harus masuk swasta. Kan bayarnya mahal tuh kan. Saya minta diganti. Akhirnya keluar namanya hibah atau apa bentuknya, saya nggak tahu, lupa namanya. Diganti mulai 1 juta sampai angka sekitar 5 juta. Diganti tuh. Jadi anak yang punya KJP, yang masuk sekolah swasta, diganti oleh Pemprov biaya daftar ulangnya. Gitu. Nah, sekarang malah bahkan saya dengar program ini udah dikembangkan. Bahkan sudah dibayarkan. Jadi dia mau sekolah di mana tetap dibayarin oleh Pemprov DKI. Nah, jadi itu menurut saya 3 hal yang sangat fenomenal. Jadi subsidi buat orang yang tidak mampu lah ya. Iya, pertama PAUD, kedua Dasawisma, dan yang ketiga ya subsidi untuk KJP yang mau masuk PPDB tapi tertolak. Ada lagi beberapa hal-hal yang bukan hanya saya, tentu kita sebagai anggota Dewan Kolektif Kolegial. Contohnya hibah Karang Taruna itu naik besar sekali di 2020, 2023, 2022 jadi 2,7 miliar. Sebelumnya kecil sekali. Itu salah satunya dari Komisi E, saya dan teman-teman juga yang memperjuangin. Hibah Muhammadiyah. Yes, Muhammadiyah dari 1 M sekian jadi 2, sekian. Hampir 2 ya kalau nggak salah ya saya datanya. Terus banyak lagi sih ya. Itu kalau yang sifatnya kebijakan ya. Kalau yang sifatnya nggak kebijakan banyak yang saya advokasi khususnya di bidang pendidikan. Ke depan apa lagi yang akan Mbak Zita perjuangkan untuk perbaikan kehidupan warga Jakarta nih? Karena kan Mbak Zita tentu akan ikut kontestasi lagi kan pada tahun 2024 itu. Jujur dengan posisi saya, memang saya wakil salah satu unsur pimpinan DPRD, wakil ketua yang paling bontot. Jadi wakil kan pimpinan kan ada 5, saya paling bontot.
saya punya anggota di fraksi PAN itu 8, jadi sama saya 9. 9. Alhamdulillah saya dapat waktu itu komisi E, sesuai dengan keinginan lah yang diperjuangin. Langsung Tapi, ngurusin rakyat itu ya? iya, Langsung bersentuhan dengan... emang udah hokinya di situ kan, hoki oke. di situ. Nah terus, jujur saya tuh pengen bikin perubahan yang lebih radikal sih, lebih gila gitu. Apa tuh? Cuman nggak cukup kalau 9 orang. Oh, Makanya kita sekarang lagi fokus oke. kerja keras, mati-matian untuk bisa naikin jumlah anggota kita. Jadi? Saya mau bikin perubahan yang luar biasa karena PAN kan nggak ada di eksekutif. Jadi kita bisa mendorong dari legislatif. Legislatif, oke. Ya, kita pengen bikin perubahan-perubahan yang radikal sih. Apa tuh perubahan radikal? Contoh, Radikal 12 improvement? tahun wajib sekolah itu wajib. Oke. Wajib. Terutama bagi yang tidak mampu. Nggak boleh. Tidak ada alasan kita tuh mengabaikan anak-anak yang udah usia. Saya kemarin masih ada di depan kantor DPRD DKI di Kebon Sirih, di depan kantor anggota dewan, di sebelah kantor gubernur. Ada anak kecil usia mungkin sekitar 7 tahun ya, nggak sekolah. Masih ada dan karena nggak mampu. Bukankah di Jakarta sekolah udah gratis? Nah itu dia. Faktanya adalah jumlah sekolah negerinya nggak cukup. Jadi jumlah sekolah negeri dengan jumlah orang yang mau sekolah nggak menampung nih, nggak balance. Jadi untuk SD dan SMP, karena 12 tahun itu kan 12 tahun berarti sampai SMA ya? Ya, sampai SD lah. Sampai SD? SMP lah. SMP. Oke. SD SMP lah. Oh, SD SMP itu harus nanti sekolah negeri harus bisa menampung Bukan semua. hanya sekolah negeri, kalau sekolah negerinya nggak cukup, ya sekolah swasta. Pokoknya semua anak yang 12 tahun itu jadi tanggung jawab kita bersama. Apalagi anak yang tidak mampu. Gitu. Oke, itu satu yang akan diperjuangkan. Yang berikutnya apa, Mbak? Yang kedua, saya pengen semua guru PAUD itu dapat kesejahteraan. Ini kan masih belum semua kan, masih beberapa aja kan, semua guru PAUD dapat kesejahteraan. Tapi kalau di Jakarta 500.000 apa bisa mensejahterakan mereka? Sebelumnya nggak ada, 0. Oke. Zong sebelumnya. Jadi buat mereka tuh bentuk apresiasi gitu. Karena kalau nggak ada mereka, nggak ada lagi loh yang mau ngedidik anak-anak usia dini gitu. Padahal itu sangat menentukan, Itu masa kan depan ini, bangsa ya. Ngajarnya gratis gitu loh, sukarela gitu kan. Oke. Nah itu yang kedua. Ketiga, kita butuh lebih banyak lagi sekolah negeri. Jumlah sekolahnya udah nggak cukup. Jadi siswanya banyak, jumlah sekolahnya sedikit. Jadi jumlah sekolahnya juga harus lebih banyak, lebih berkualitas. Ini DKI Jakarta loh, nggak main-main loh siswa-siswa kita. Harusnya udah bisa bertarung dengan lomba-lomba kompetisi internasional. Nah jadi saya rasa akan bikin reformasi di bidang pendidikan sesuai dengan kapasitas kita di legislatif tentunya ya. Iya. Gitu sih. Tapi tadi kalau 9 anggota kurang, kita butuh lebih banyak lagi. Berapa kira-kira idealnya untuk bisa ya, supaya bisa menggolkan ide-ide tersebut, Mbak? 20. Ya kali 2 lah, 9 kali 2 18. Artinya naik 100% ya dari kursi yang ada saat ini. Nah, kan kita tahu bahwa anggota dewan hanya bisa usul. Bagaimana supaya itu benar-benar dilaksanakan oleh eksekutif? Sebenarnya bisa kalau kita kuat. Kalau kita kuat, kita punya anggota legislatif yang banyak, itu kita bisa memperjuangkan kok. Kita mau pokoknya 12 tahun sekolahnya ditanggung oleh Pemprov, baik dia, khususnya bagi yang tidak mampu, itu wajib. Nah itu kita bisa kok dari dewan memperjuangkan itu juga. Jadi bisa, kan kita mitra, kita kan mitra dengan eksekutif gitu. Mbak Zita, kita tahu Mbak Zita kan sebenarnya terjun ke dunia politik praktisnya baru mulai tahun 2019 ya. Karena sebelumnya juga belum aktif di Partai Amanat Nasional ya, di PAN, tapi memang punya kegiatan-kegiatan sosial ya, termasuk PAUD dan segala macam. Kemudian setelah terpilih menjadi anggota dewan. Kira-kira faktor apa menjadi anggota dewan dan kemudian menjadi pimpinan dewan? Kira-kira faktor apa yang menjadikan Mbak Zita itu ibaratnya melakukan lompatan di ini nanya apa? Ini nanya apa ini? Mau ngasih jawaban. Ini nanya apa iseng? Nggak mau nanya dong. Satu ya. Jadi kalau di PAN itu, aduh gimana ngejawabnya ini Mas Bro? Mas Bro menanyakan pertanyaan yang sudah tahu jawabannya. Jadi gini, kalau di PAN itu satu, kita walaupun saya anaknya ketum, ya walaupun saya anaknya Bang Zul, tapi di PAN DKI itu kan ketuanya Eko Patrio. Kita bikin semacam gentleman's agreement bahwa siapa yang menjadi pimpinan atau siapa yang menempati posisi-posisi strategis suara terbanyak. Alhamdulillah saya perempuan suara terbanyak di fraksi PAN. Gitu. Jadi secara memang suara terbanyak saya dapat, terus juga dari 9 anggota dewan dari PAN itu hanya saya satu-satunya perempuan yang lolos, gitu. Jadi ya secara aturan main lolos, secara support juga dapat. Jadi ya itu yang mungkin
kesannya lompatannya tinggi gitu ya, lompatannya tinggi itu. Tapi di balik itu ya banyak perjuangannya sebagai anggota Dewan Perempuan satu-satunya dari fraksi PAN. Sekarang saya jadi pimpinan, alhamdulillah sekarang udah ada Mbak Rani ya, dari Gerindra. Dulu saya sendiri loh, dulu sendiri temennya, Masya Allah lah pokoknya, Masya Allah. Saya sendiri perempuan. Iya. Sobat Warta Kota, kita tahu bahwa Mbak Zita ini anggota Dewan dengan perolehan suara langsung sebanyak 14.701 ya Mbak ya. Dan kemudian dari perolehan suara ini mengantarkan Mbak Zita menjadi Wakil Ketua DPRD DKI. Ya kebetulan, ya bukan kebetulan ya, beliau memang putra Ketua Umum. Putri dong. Putri. Iya, Putri Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bang Zulkifli Hasan. Nah, Mbak, ada beban nggak menyandang Putri Ketua Umum dan kemudian menjadi pimpinan relatif muda dan politisi baru pula? Saya tuh selalu bilang, sebenarnya yang beban tuh bukan saya. Pak Zul yang beban punya anak saya. Saya nggak bisa diatur, Mas Bro. Dia nggak bisa ngatur saya mau ngomong apa. Pusing dia. Tapi kalau kita flashback sedikit ya, jujur ya, saya tuh waktu pertama kali, saya kan baru banget di politik. Saya aktif di partai aja dulu, jadi bukan pengurus pusat loh. Pengurus DPW DKI Jakarta, di bawahnya Mas Eko. Itu baru tahun 2018. Dan ketika kita PAN lolos, dapat 9 anggota Dewan, Mas Eko bilang, Mbak Zita jadi pimpinan. Saya bilang, Mas Eko, saya nanti ngetok palunya berapa kali, saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti berapa kali ngetok palu. Terus saya bilang, Mas Eko, jangan saya lah. Saya belum punya pengalaman apa-apa. Mbak Zita tapi nggak bisa. Mbak Zita suara perempuan tertinggi, terus satu-satunya perempuan yang lolos. Jadi harus Mbak Zita. Artinya Mbak Zita waktu itu sempat menolak tawaran dari Mas Eko ya? Mas, saya itu pertama kali ke gedung DPRD tuh nggak ngebayang duduk di kursi pimpinan itu. Kan kalau anggota kan kita ngadep ke pimpinan. Kalau pimpinan kan kita melihatin anggota gitu kan. Saya nggak ngebayang itu saya di situ. Tapi ya udah, memang perintah partai jalanin, ya udah. Yang pertama kali saya lakukan, saya tanya sama Pak Ketua, Pak Pras, itu gimana cara ngetok palu? Gini sih cara ngetok palu, jadi diajarin sama dia. Udah deh, kalau udah ngetok palu bisa, yang lain kita belajar pelan-pelan. Gitu. Jadi perasaan yang Mbak Zita rasakan ketika pertama kali memimpin sidang-sidang paripurna saya di DPR? ditemenin, awal-awal ditemenin sama Pak Ketua, Pak Pras. Pak Pras itu kan udah kayak orang tua saya. Dia selalu, Zit, lo lihat gimana cara gue mimpin. Cara, ya balik lagi ketok palunya, bagaimana memimpin sidang dan sebagainya. Pelan-pelan saya dilepas. Waktu itu nggak langsung rapat paripurna besar. Mulai dari Badan Musyawarah, BAMUS, lalu juga ada rapat-rapat kecil, rapat pimpinan kecil saya pimpin. Lama-lama masuk ke paripurna. Gitu. Ya kan kita tahu bahwa anggota DPRD DKI kan sebagian besar juga pimpinan-pimpinan partai politik di DKI Jakarta ya. Jakarta kan barometer, itu artinya memang bagaimana bisa dalam tanda petik menghandle mereka, katakanlah meredam, bisa jadi kalau yang suaranya keras segala macam, Mbak. Kalau di DKI itu nggak bisa diredam. Semua anggota dewannya unik dan rata-rata vokal. Jadi ya kita kasih aja wadah untuk mereka bersuara. Mereka mau ngomong apa-apa ya silahkan. Jadi kita fasilitasi aja sebagai pimpinan, kita fasilitasi apa yang menjadi unek-unek atau yang ingin aspirasinya disampaikan oleh anggota lainnya gitu. Dari situlah saling menghormati lah. Oke, Mbak Zita, kita tahu bahwa tahun 2024 kalau sesuai rencana yang berjalan, bahwa Jakarta kan tidak lagi menjadi ibu kota, karena ibu kota pindah ke Kalimantan Timur ya, ke Nusantara sana kan. Nah, menurut Mbak Zita, kira-kira desain pemerintahan di DKI Jakarta kalau sudah tidak lagi menjadi ibu kota, sebaiknya seperti apa? Sebenarnya udah banyak juga ya kota-kota di luar negeri yang sekelas Jakarta, Smart City, Urban City, yang sudah tidak lagi jadi ibu kota. Contohnya misalnya kalau di Australia itu kita ke Melbourne atau kita ke Sydney gitu. Itu kan kota-kota besar kan. Bahkan lebih besar dari ibu kotanya kan Canberra. Terus juga misalnya kalau kita ke Amerika, kita ke New York ya. Juga kalau kita ke LA, itu kan kota-kota besar. Jadi menurut saya ciri khas DKI Jakarta itu adalah satu, kita kota bisnis. Kita bisnis center, semua usaha tuh adanya di DKI Jakarta. Bahkan orang mengadu nasib pun ke DKI Jakarta. Jadi kota yang pusat bisnis. Bisnis distrik gitu. Itu yang pertama. Kedua, kita tuh pusat budaya menurut saya. Ada Betawi, ada segala macam suku budaya di DKI Jakarta. Jadi perlu juga tuh nanti museum-museumnya, wisata-wisatanya diperbaikin sehingga
bukan hanya jadi bisnis center, tapi juga tourism. Jadi bisnis, tourism, dan yang terakhir menurut saya kalau kita membranding diri kita sebagai smart city, urban city, kita harus ramah lingkungan. Udah nggak bisa enggak itu. Jadi kayak kalau Jakarta nih, transportasinya udah bagus. Terus apalagi yang dibanggain Jakarta? Misalnya kemarin ada ASEAN, nanti sebentar lagi ada FIBA. Terus katanya Jakarta, apalagi klaim-klaimnya banyak banget kan? Katanya juga macam-macam lah klaim-klaimnya kan. Tapi kita polusinya masih kayak gini. Nggak akan mau tuh orang kunjungin Jakarta. Nggak akan mau, ada Formula E, ya kan? Apalagi klaim-klaimnya. Tapi polusi kita masih kayak gini, nggak layak untuk dihirup oleh anak-anak. Menurut saya kita nggak akan pernah bisa untuk level up sekelas kota-kota besar seperti Sydney, Melbourne, New York, LA, nggak akan bisa. Kita akan tetap ya kayak ya kota-kota yang berpolusi lainnya lah. Bagaimana untuk mewujudkan kota-kota sebagai kota global kan? Kita Jakarta kota global. Ya kalau tadi bisnis sentralnya kita nggak usah dibranding lah, kita memang udah fokus. Pusat bisnis usaha semuanya ada di DKI Jakarta. Mulai dari bisnis kripto, bisnis finance, bisnis banking, sampai bisnis UMKM lengkap semua di DKI Jakarta. Kamu cari apa ada peluang usaha di sana. Yang kedua, budaya kita juga. Kita ada street fashion, makanan kulinerinya lengkap, tempat-tempat wisatanya lengkap. Tinggal yang museum-museum menurut saya itu perlu di branding tempat ya. Konsernya juga ya. Iya, itu udah. Tinggal yang terakhir ini menurut saya adalah transportasinya juga udah jalan. Yang terakhir adalah kita harus mulai sustainable environment gitu. Dari sampahnya nggak boleh lagi ada sampah. Terus juga banjirnya juga nggak boleh lagi, kemacetan juga nggak boleh, polusinya enak. Jadi dengan menurut saya PR-nya ketiga ini sustainable development yang belum, environment-nya yang belum. Nah, apa alternatifnya? Apakah semua kendaraan di Jakarta harus menggunakan kendaraan listrik? Di listrik? DKI Jakarta tuh nggak boleh ada PLTU yang masih berbasiskan teknologi lama. Batu bara ya, bahan bakarnya itu ya? Iya, apalagi masih pakai batu bara. Ya ampun, kemana aja? APBD hampir 100 T kok masih pakai kayak gitu. Jadi menurut saya nggak boleh lagi ada pembakaran energi yang masih jadul-jadul. Harusnya udah pakai yang lebih baru, yang sustainable. Yang kedua, mobil itu harus diuji emisi. Harus diuji emisi. Jadi yang udah nggak layak nggak boleh, karena kita darurat kan. Kita darurat atau polusi kita gitu. Jadi dua hal itu aja yang paling bisa mempengaruhi kualitas polusi atau transportasi umumnya mengendakan mobil listrik? Ya itu menurut saya nanti setelah PLTU-nya diperbaiki, setelah emisi diperbaiki, baru pakai mobil listrik gitu. Itu terkait dengan kotanya. Bagaimana dengan desain pemerintahannya? Kalau sekarang kan ibaratnya otonominya itu hanya tingkat provinsi ya, tingkat kalau menurut saya tetap aja. Jadi kayak gini. Kota nggak perlu ada DPRD, nggak usah ada DPRD kabupaten kota. Bayangin kalau ke Jaktim sama Jakpus beda kebijakannya. Pusing nggak pala kita gitu. Pusing. Udah kayak gini aja sentral di provinsi langsung dengan eksekutif gubernur, lebih enak malah nggak ada demo-demonya loh. Demo-demonya ya. Iya, kan nggak apa-apa demo. Semuanya tuh adanya di DKI Jakarta, demo ini itu. Iya. Lebih bagus sebenarnya. Mbak Zita tadi menyebut Formula E. Kita tahu Formula E itu isunya sempat menarik ya, sempat rame ketika era Gubernur Pak Anies. Dan Mbak Zita termasuk yang sering pasang badan tuh. Sering. Kalau kita lihat dari berita-berita kan artinya banyak pernyataan Mbak Zita itu yang cenderung positif atau bahkan menjadi tamengnya Pak Anies. Kita tahu Pak Anies salah satu tokoh yang disebut-sebut akan maju juga dalam Pilpres 2024. Nah, bagaimana nih posisi Mbak Zita dulu dan kemudian posisi Mbak Zita sekarang dengan Pak Anies? Apakah masih tetap akan mendukung Pak Anies atau? Kalau saya mah sama Pak Anies dari dulu ngefans. Dia fans saya karena dia kan tokoh pendidikan kan. Jadi semua orang yang berkecimpung di dunia pendidikan tuh pasti yang pertama kali diingat tuh kalau zaman sekarang tuh ya Pak Anies, Anies Baswedan gitu. Mungkin kalau makin kesini ada Nadiem Makarim. Tapi kan dulu kan sebelum ada Nadiem kan Anies Baswedan dulu dia bikin gerakan apa sih, aku lupa nama gerakannya. Jadi kalau saya pribadi ke Pak Anies selalu tetap respect, selalu support, tapi mungkin secara kita sudah berpartai ya, saya tentu akan ikut arahan partai. Dan arahan partai PAN mendukung Pak Prabowo untuk yang ketiga kalinya. Yes. Artinya pendukung paling setia Pak Prabowo tuh PAN. 3 kali loh. Iya. Artinya jadi kita yakin betul pasti menang kali ini. Secara personal masih respect kepada Pak Anies, tapi pilihan politiknya kali ini bergeser ya. Iya.
Kalau waktu gubernur kan pilihan politiknya tetap mendukung Pak Anies juga. Iya, kalau di sini kan udah nggak gubernur Pak Anies, Oh, iya. nggak mungkin. Katanya Pak Anies masih gubernur di DKI Jakarta gitu. Oke. Jadi kita pasti akan dukung. Tapi kalau sekarang kan udah beda. Oke. Nah, Mbak Zita nih, kalau menurut Mbak Zita nih, figur ibu negara itu bagi seorang presiden ke depan itu masih penting atau tidak? Penting. Karena saya perempuan. Iya, iya. Saya lagi mikir kalau yang ya penting ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah tercerminnya tercerminnya kesejahteraan, keadilan sosial bagi kaum perempuan, itu lebih penting menurut saya. Figur ibu negara penting. Tapi lebih penting lagi buat saya anak 12 tahun dapat sekolah, haknya untuk sekolah, tidak ada lagi anak-anak stunting, sekolah-sekolah negeri itu berkualitas, tidak ada lagi kekerasan pada anak-anak kita, itu lebih penting buat saya. Jadi kalau figurnya ada, ya pastikan juga programnya kebijakannya ya, kebijakannya juga memang keberpihakan kepada perempuan, kepada anak-anak juga ya, memang nyata contoh ya. Di DKI Jakarta, kalau saya nggak jadi salah satu pimpinan perempuan, ya nggak akan ada itu program PAUD. Gitu aja. Iya, kalau laki-laki mungkin kan yang di mindsetnya lebih ke pembangunan, infrastruktur dan sebagainya. Gitu. Sobat Warta Kota, Mbak Zita emang termasuk yang konsen terhadap pembelaan perempuan juga. Bahkan ketika ada kasus mencuat terkait Miss Universe yang heboh itu, Mbak Zita membuat pernyataan yang cukup keras ya. Saya ambil kutipannya nih, kalau nanti mungkin bisa lebih detailnya bisa dibaca di Warta Kota juga. Kata beliau, wanita itu wajah sebuah bangsa. Kalau wanitanya lemah, mudah dilecehkan, artinya itu gambaran dari bangsa kita yang lemah dan mudah dilecehkan. Maka jaga dia, jaga wanita. Nah, bisa dijelaskan lebih luas lagi. Lebih keras lagi loh, saya bilang usut tuntas saya bilang. Jadi gini loh, Miss Universe itu kan bukan hanya ajang kecantikan loh, tapi ajang beauty and intelektual. Jadi wajah, badan, dan juga isinya, intelektualnya. Tapi ketika sebuah kontes ajang kecantikan Miss Universe dikecilkan, hanya misalnya disuruh bugil, pose bugil dan sebagainya, itu menurut saya sangat buat saya perempuan ya, itu mengusik saya sebagai perempuan gitu. Jadi maksudnya ajang Miss Universe yang internasional, yang harusnya perempuan dinilai dari kecantikan dan intelektualnya, karena perempuan butuh cantik dan butuh pintar, nggak bisa salah satu menurut saya. Tapi begitu perempuan hanya dinilai dari fisiknya, itu tuh buat saya tuh sebuah pelecehan buat perempuan gitu loh. Artinya perempuan itu hanya itu aja yang dinilai, ininya nggak penting gitu. Nah jadi saya marah betul itu yang pas Miss Universe itu, kok bisa ada sih di sekelas Miss Universe hal-hal seperti itu. Gitu. Kok masih ada sih perempuan dilecehin di ajang sekelas Miss Universe? Kan kita kalau nonton Miss Universe pintar-pintar semua kan? Pintar-pintar ya. Pintar-pintar, kok masih sih digituin gitu? Artinya pasti oknum. Kalau selama ini Miss Universe atau Putri Indonesia segala macam dalam pandangan Mbak Zita gimana? Ya itu sebuah hal yang positif ya, karena menurut saya sebagai perempuan kita harus punya brain, beauty, behavior. Kita harus punya otak, kita harus cantik, dan juga kita harus punya attitude yang baik gitu. Dan di Miss Universe itu kan, coba aja lihat, mereka kan kontesnya bukan hanya jalan, tapi mereka ada juga dikasih waktu untuk menyampaikan pendapat. Nah, menyampaikan pendapat itu kan harus pintar, harus intelek. Kalau nggak bisa dia dikasih tema, dia langsung ngomong gitu loh. Nah, jadi sebuah kontes yang menilai perempuan secara holistik gitu ya, tapi dikecilkan. Jadi menilai fisik, dan menurut saya itu sebuah pelecehan. Gitu. Mbak Zita sebagai politisi perempuan, apa target politik ke depan Anda? Paling tidak 5 tahun ke depan lah. Ini kan yang paling dekat ada Pileg 2024 bulan Februari, dan ada Pilkada juga bulan November 2024. Kalau saya dibilang target berbentuk kayak mau jadi ini, mau jadi itu, nggak ada. Saya nggak ada. Tapi saya masih gregetan sama DKI Jakarta. Saya tuh masih pengen banyak banget melakukan hal-hal di bidang pendidikan. Karena saya anggotanya masih sedikit, juga yang dilakukan hanya sedikit. Jadi saya pengen gatal banget di DKI Jakarta tuh pendidikannya masih bisa lebih baik lagi menurut saya. Gurunya lebih bisa sejahtera, anak-anaknya bisa lebih baik lagi pendidikannya gitu. Jadi kalau dibilang target saya di 2024, saya pengen memperjuangkan itu. Nah, bagaimana caranya? Tentu anggota fraksinya harus lebih banyak. Artinya PAN di DKI harus lebih banyak yang duduk gitu. Kalau pribadi saya sih, saya masih senang dan happy di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta. Nah, salah satu peluang supaya bisa berkontribusi lebih banyak kan selain duduk di legislatif juga bisa duduk juga di eksekutif. Apakah Mbak Zita juga berpikir katakanlah maju sebagai
salah satu calon gubernur atau calon wakil gubernur pada Pilkada 2024? Kalau di PAN tuh antriannya panjang. Oh. Dan saya rasa di PAN tapi kan sebagai putri mahkota ibaratnya. Enggak, masih banyak yang lebih track recordnya lebih banyak dan lebih top dari saya. Contoh, ada Mas Eko Patrio, DPA 3 periode, ini mau keempat. Ada Pasha Ungu, ya udah wakil wali kota, udah kontribusinya untuk masyarakat udah nggak usah ditanyakan lagi. Ada Bima Arya, wali kota Bogor 2 periode. Jadi buat saya tuh siapapun kader Partai Amanat Nasional wajib berkontestasi di 2024. Masuk kontestasi entah itu gubernur atau wakil gubernur. Jadi siapapun itu menurut saya. Dan nama-nama 3 nama tadi menurut saya itu the best of the best. Saya optimis dan pede kalau mau diadu dengan tokoh lain kita siap. Oke. Mbak, terakhir mungkin, Mbak kan ini sibuk sebagai politisi ya. Orang mungkin dulu mengaitkan karena dengan ayahnya, tapi setelah menjadi wakil ketua dewan, Anda tunjukkan sebagai politisi yang tidak perlu diragukan. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda kan punya 2 putri ya? 3. 3 ya? 3 putri dan perempuan 1 suami. Bagaimana membagi waktu yang sibuk pagi-pagi harus kesana kesini dengan keluarga, Mbak? Ya jujur sih 4 tahun 5 tahun ini babak belur kalau dibilang. Nggak ada waktu untuk istirahat ya, pulang kerja sama anak kerja sama anak ya. Tapi kita nikmatin. Karena saya senang sama anak, saya senang di DPRD juga saya senang. Jadi buat saya nggak ada yang beban. Happy ngejalanin. Pernah ada yang protes nggak? Mungkin dari suami atau dari anak-anak gitu? Sering banget tiap hari itu. Setiap hari pasti. Tapi anak-anak paham kok apa yang dilakukan oleh mamahnya gitu. Bahkan mereka saya selalu bilang, kamu harus bisa lebih bagus daripada mami gitu. Jadi mereka senang dan mensupport, alhamdulillah. Apakah Mbak Zita juga berharap kelak anaknya juga ikut politik? Enggak. Kalau saya pengen anak saya jadi dokter, karena perempuan 3-tiganya. Pusing udah, saya aja nih Mbak Zita kan perempuan juga. Iya, saya juga stres kalau udah keluarga politik, anaknya dua-duanya perempuan politik. Udah anakku itu aja lah, jadi dokter aja atau jadi artis musisi. Nah, kapok gitu ya jadi. Capek. Oke, terakhir Mbak, mungkin ada pantun yang untuk disampaikan ke Sobat Warta Kota? Banyak nih. Oke, silakan. Pantun saya banyak. Oke. Lihatnya ke sini, situ ya. Tapi boleh pan-pan nggak? Ya boleh aja, boleh ya? Namanya pantun. Menjelang siang di tepi pantai. Cakep. Pasang lem agar semakin melekat. Cakep. Jangan sembarangan pilih partai. PAN 12 pas, bantu rakyat. Mana ada satu lagi? Udah itu aja. Oh, udah satu lagi. Kalau kebanyakan ntar kita di print gitu. Ya. Kan tidak menyampaikan visi misi. Iya, ya. Baik Sobat Warta Kota, demikian bincang-bincang dengan Mbak Zita Anjani, Wakil Ketua DPRD DKI dan bakal calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional. Kami sudah menyuguhkan, silakan Anda memutuskan. Sampai jumpa dalam program Jakarta Memilih selanjutnya. Saya Iri Kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Warta Kota.